Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk seluruh warga SMK Bunga Persada Cianjur. Balik lagi bersama saya, Yoga Haji Sudrajat di Catsper, Podcast Persada. Nah, teman-teman, kemarin SMK Bunga Persada Cianjur ini mengadakan pemilu calon ketua OSIS periode 2020 dan 2021, teman-teman. Nah, sekarang saya mengundang seseorang yang mungkin kalian kenal ya, karena wajah beliau ini sempat dipajang di beberapa poster yang ada di SMK Bunga Persada Cianjur. Siapakah dia? Langsung saja. Halo Ketua OSIS. Halo Wakil Ketua. Oke. Nah, boleh nggak dikenalin dulu siapa diri Anda kepada teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parmusya Yamin dari kelas 11 Keragalan. Alhamdulillah menjabat sebagai Ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Ketua OSIS nih teman-teman. Tapi jabatannya udah mau berakhir kayaknya ya. Sepertinya akan segera lengser Karena beberapa hari lagi 2021 ini. Mungkin video ini diupload, saya lengser. Jadi Anda ini siapa nanti? Tapi kelasnya kok bisa sama ya? Saya juga 11 perhotelan nih. Wah, saya tidak bisa. Oke teman-teman, jadi ini teman saya ya, sekaligus partner saya di kelas. Tapi bukan partner nyontek juga ya, karena dia gak pernah ngasih contekan. Oh, bukan ya? Jadi saya itu sama dia udah temenan lama, dan kita juga di organisasi bareng ya. Nah, Menjabat ya dari SMP sampai sekarang di SMK kita jabatan menjabat, alhamdulillah dipercaya untuk Kang Farhan ini menjadi ketua OSIS dan saya sebagai wakilnya. Dan di sini saya mau wawancara beliau, gimana sih tanggapannya dia ketika menjadi ketua OSIS dan untuk penerus dia gitu yang sekarang akan menjadi ketua OSIS baru. Oke. Udah boleh diwawancara nggak nih? Tentu saja, Pak. Udah siap? Siap. Oke. Nah, Kang Farhan, menurut Kang Farhan pemilu sekarang itu kayak gimana sih? Menurut saya untuk pemilu tahun 2020 khususnya di masa pandemi ini cukup berbeda ya. Beda gimana? Karena kalau tahun saya zaman dulu mungkin siswa menyuarakan suaranya itu secara langsung, datang ke sekolah, memilih, melihat langsung kandidatnya seperti apa, menunjukkan orientasi kandidatnya seperti apa. Sedangkan sekarang itu mungkin serba online. Zaman Anda berarti zaman saya juga ya? Iya. Oh iya. Kebetulan dengan zaman kita sekarang. Nah, kebetulan mungkin zaman sekarang itu serba online, di mana saat orientasinya mungkin live streaming atau secara record, dari pemilihannya juga mungkin kemarin telah dilaksanakan sama dalam bentuk daring juga, dalam bentuk vote melalui Google Form. Tentu saja merasa berbeda. Suasana pemilu kali ini cukup berbeda. Sangat ya, jauh sama sekali tidak ada kemiripan dengan tahun lalu ya, tahun kita gitu. Jadi si kandidat itu susah berinteraksi langsung dengan para siswa di SMK Bunga Persada Cianjur. Terus menurut Kang Farhan ya sebagai ketua OSIS, sekarang efektif nggak sih pemilu yang sekarang, atau misalkan ada kekurangan atau kelebihannya nggak? Mungkin kalau misalkan untuk keefektifan zaman sekarang ya, mungkin cukup efektif karena yang saya lihat ya dalam bentuk vote saja sekarang itu banyak, tidak bisa, khususnya tidak bisa golput. Kalau misalkan kalau zaman dulu saya waktu pemilihan sistem manual ya, dicoblos itu banyak sekali yang golput. Untuk sekarang enaknya nggak bisa yang namanya golput. Karena ada sistemnya sudah baik juga ya, sudah canggih, jadi tidak ada golongan orang-orang golput. Ingat, golput itu tidak baik ya teman-teman. Waktu angkatan kita masih ada yang golput itu, tapi angkatan yang sekarang alhamdulillah yang nyoblosnya juga banyak ya. Pemilihan juga terlaksana dengan baik dan tidak ada satupun yang golput ya teman-teman. Karena Google Formnya juga sudah memadai gitu kan. Oke, terus kelemahannya gimana? Ada nggak sih pandangan Kang Farhan dari pemilu tahun lalu sama pemilu sekarang? Kelemahan di tahun sekarang itu apa? Mungkin untuk kelemahan zaman sekarang, mungkin sekarang susah ya untuk menarik masyarakat supaya mendukung kita, apalagi zamannya sekarang online rekam ya. Kita mengutarakan visi misi itu dengan cara rekam, otomatis waktu kemarin debat juga kan itu dia laksanakannya secara live streaming ya. Jadi siswa itu kadang susah buat misalkan mengutarakan pertanyaan, terus aspirasinya susah. Jadi kekurangannya itu sih, jadi si kandidat itu
susah buat berinteraksi langsung dengan siswa-siswa SMP Rumah Besar Cianjur. Ya mungkin siswa-siswa di sini juga ingin sebenarnya bertanya, tapi dengan keterbatasan waktu karena kita juga ada waktu-waktu tertentu di pemilu sekarang sama dengan konteks yang berbeda gitu ya. Mungkin siswa juga karena baru pertama ya ini pemilu secara online, mungkin belum beradaptasi secara jauh ya. Kayak misalkan caranya seperti apa, cara bertanya seperti apa, masih awam. Terus ada juga kan yang kadang tidak mempunyai kuota gitu kayak gitu. Tapi tetap alhamdulillahnya pemilu yang kemarin itu sukses ya, bisa dibilang sukses. Dan kalian juga pasti udah tahu siapa pemenangnya. Kalau belum tahu bisa dicek lagi di IG-nya Oska. Kalian bisa tahu pemenangnya siapa. Nah, terus menurut Kang Farhan nih, dengan pandemi seperti ini, apakah langkah ketua OSIS yang harus lakukan gitu untuk anggotanya atau untuk organisasi yang dia pegang itu harus seperti apa sih? Nah, mungkin untuk ketua OSIS yang sekarang sepertinya akan lebih memutar otak, di mana Ekstra ya? banyak program di zaman saya juga ya, di angkatan saya juga banyak program yang tidak terrealisasi dikarenakan pandemi ini. Banyak sekali kendala gitu ya? Ya, banyak sekali. Khususnya kan dengan susah datangnya ke sekolah saja itu membuat kita terhenti langkah untuk menjalankan program tersebut. Nah, mungkin untuk ketua OSIS sekarang harus bisa berpikir lebih lagi, berinovasi lebih lagi, mengutarakan idenya lebih lagi, gimana sih caranya kita tetap menjalankan program dengan keterbatasan yang ada. Dan zaman kita juga sudah zaman ini ya, maksudnya waktu kita menjabat juga memang sudah ada pandemi ini kan. Jadi kita juga sama memutar otak, meskipun banyak sekali program yang terkendala yang bisa kita andalkan hanya online. Ya alhamdulillahnya ada beberapa program juga yang terlaksana, tapi semoga ketua OSIS yang sekarang itu lebih kreatif, lebih pandai, lebih bisa up lagi dari kita. Kan semoga saja. Jadi untuk ketua OSIS yang sekarang semoga aja idenya lebih bisa luas untuk menghadapi pandemi ini. Jadi supaya programnya tidak mati lah, tidak banyak yang enggak terrealisasi. Terus menurut Kang Farhan, cara pendekatan ketua OSIS atau suatu pemimpin ke anggotanya ketika di kala pandemi ini kayak gimana sih? Oke. Menurut saya mungkin karena sekarang sudah zamannya banyak teknologi ya, kita bisa terkadang kita harus yang asalnya kita ngadain forum buat saling mendekatkan antar anggota, mungkin karena sekarang dibatasi untuk kegiatan forum ke sekolah bisa lewat smartphone, atau kita kan sering bikin grup WA supaya lebih saling curhat, terus saling mengenal satu sama lain. Apalagi kan mungkin sekarang baru ya, keanggotaannya baru, nggak sempet banyak bertemu gitu, berinteraksi. Pasti mungkin susah ya? Dengan cara berkomunikasi di grup itu salah satu hal kecil yang bisa membantu kita supaya lebih dekat, khususnya dari anggota ke ketua, buat lebih akrab lagi, mengenal lebih anggotanya. Tapi cara Kang Farhan tersendiri ya, kalau misalkan ada anggota yang nggak bisa terkoneksi dengan internet kita gitu, maksudnya tidak punya handphone atau misalkan susah dihubungi, itu kayak gimana sih langkah Kang Farhan untuk anggota yang seperti itu? Oke, jadi gini, kebetulan ya ada anggota saya juga yang tidak punya smartphone. Anggota saya juga? Ya, ya. Anggota kita yang kebetulan ya beliau susah buat terkoneksi dengan lingkungan gadget gitu karena keterbatasan, dan kita juga mengusahakan supaya gimana sih caranya agar kita tetap berkoneksi dengan dia. Salah satunya itu dulu saya pernah ya cari tahu tentang dia, tentang stalking itu, dengan rumahnya di mana, terus dengan siapa, iya tinggalnya di mana. Dan alhamdulillah dengan cara kita mencari tahu ya di mana rumahnya, kita mengusahakan untuk tetap berkoneksinya langsung ke rumahnya. Dulu sempat dengan sekretaris juga pergi ke sana, dengan sekretaris, dengan bendahara, dan saya juga ikut. Jika tidak mampu, kita mencari rumah anggota tersebut, dan alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol banyak tentang dia. Terus
keadaannya seperti apa. Setidaknya dapat hasil ya. Ya, alhamdulillah dapat hasil gitu. Dapat hasil meskipun memang ketika kita menjabat juga kendalanya itu sangat banyak ya, karena memang serba sulit. Awalnya emang dari komunikasi terus merambat ke semuanya itu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman, buat teman-teman yang misalkan memiliki organisasi atau forum-forum tertentu. Ingat bahwa komunikasi itu sangat penting. Contohnya kita sampai bela-belain datang ke rumah beliau supaya tahu keadaannya beliau seperti apa, kendala beliau dalam berorganisasi seperti apa. Jadi kita tahu kabar terupdate ya dari dia itu kayak gimana. Nah, jadi solusi dari kita yang boleh teman-teman juga ambil, khususnya buat ketua yang sekarang. Khususnya buat ketua yang sekarang ya. Nah, jadi salah satu solusi buat berkomunikasi meskipun ada anggota yang sulit itu kita mengadakan home visit ya, ke rumah-rumah ya, mencari tahu lah bagaimana keadaan beliau. Setidaknya kita tahu kabar terbaru dari beliau gitu. Karena kalau mengandalkan ketemu di sekolah itu sangat sulit ya. Apalagi dibatasi kan oleh pihak sekolahnya. Udah dibatasi waktu, terus ada protokol kesehatannya juga. Kita aja kesini udah dicek suhu, terus menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan sekarang kita bertatap muka pun pakai face shield teman-teman. Jadi standar safety yang sekarang itu sangat tinggi gitu, makanya kita harus memutar otak supaya langkah pertama itu yang penting beradaptasi dulu sih. Terus kita kalau bisa kita kerjakan program bersama-sama, karena memang sekarang misalkan hanya bisa dikerjakan lewat online, silahkan kerjakan lewat online tapi dengan cara yang berbeda. Oke, menurut Kang Farhan nih, ketua OSIS itu apa sih sehingga Kang Farhan atau bahkan mereka yang sekarang mencalonkan itu ingin menjadi ketua OSIS gitu? Oke, menurut saya ketua OSIS ini bisa dibilang seseorang yang ingin mengupgrade dirinya. Contohnya aja gini, seseorang kan pengen gitu menjadi lebih baik. Kadang di organisasi itu kita juga pengen lebih baik dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan diri kita. Otomatis kan otomatis ketua itu di tahapan yang tinggi gitu, sehingga dia berani untuk mencoba dirinya mengambil keputusan lagi, ya benar. Terus seseorang yang mungkin besar tanggung jawabnya, ibaratkan di pemerintahan suatu negara kan ketua OSIS itu presidennya. Jadi di mana dia harus benar-benar menjadi pemimpin itu seperti apa, jangan sampai dipandang oleh siswa-siswi itu buruk lah gitu. Ya intinya sih seseorang yang ingin menjadi ketua OSIS itu seseorang yang ingin meningkatkan. Di interview juga, kenapa jangankan menjadi ketua OSIS ya, menjadi OSIS aja gitu. Ini apa tujuan Anda menjadi OSIS? Saya ingin lebih menjadi ini, saya ingin menjadi ini, saya menjadi ini. Nah, kebetulan untuk menjadi ketua OSIS berarti dia ingin menjadi ke tahapan yang lebih tinggi lagi untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih baik. Oke, jadi gak ada salahnya masuk organisasi ya, bukan hanya OSIS, untuk merubah diri kita menjadi disiplin, lebih baik, bertanggung jawab gitu ya. Sebenarnya kan emang banyak itu cara supaya kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Cuman kalau di sekolah mungkin salah satunya masuk ke organisasi, entah itu OSIS ataupun FPK. Apalagi yang langsung jadi ketua, mantap. Keren. Salut pokoknya mah. Berarti dia sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua. Nah, oke, Kang Farhan. Kang Farhan ini punya nggak sih pengalaman atau cerita gitu ya? Misalkan disepelekan orang karena jabatan Kang Farhan, terus atau pengalaman sedih lah bareng anggota gitu, punya nggak? Mungkin untuk pengalaman momen-momennya yang pastinya. Kalau misalkan tadi yang disepelekan, alhamdulillah untuk hal seperti itu mungkin belum. Jangan sampai ya, bukan belum ya, tapi jangan sampai. Jangan sampai. Karena emang mungkin karena sifat saya yang gak mau tahu apa gimana? Bukan, emang karena pribadi diri saya yang cukup ibaratkan nggak terlalu bawel. Nah, kenapa nunjuk ke saya? Kenapa nunjuk ke saya? Nggak terlalu bawel, mungkin anak-anak sudah tahu kenapa saya nunjuk Anda. Karena pribadi saya yang tidak cukup, bukan tidak cukup, nggak terlalu sokul gitu gimana? Ya bisa dibilang sokul. Jadi kan ada kalau dilihat ya, sifat seseorang kepada orang yang nggak terlalu bawel itu kadang kan suka segan, karena kan seseorang ya, pandangan seseorang terhadap orang yang ibaratkan jadi nggak terlalu banyak kayak omong. Iya, banyak omong, jadi kayak sedikit bicara banyak bertindak. Anak-anak juga kan nggak terlalu kayak gimana, kayak nilainya segan gitu.
Jadi alhamdulillah nggak sampai yang melecehkan atau gimana. Terus buat momen di Oscar tentu saja banyak. Bukan melecehkan, di sini menyepelekan ya. Maksudnya itu menyepelekan. Tanda kutip kalau melecehkan, enggak. Menyepelekan. Ya itu maksud saya, menyepelekan. Alhamdulillah, apalagi kan mungkin sebagai ketua harus mempunyai sima, karisma, dan sigmanya kepemimpinan. Jangan sampai anggota itu berani menyepelekan ketua. Itu yang benar, menyepelekan. Ya, menyepelekan. Terus ya, apa lagi? Terus untuk momen di Oscar itu pasti banyak. Apalagi kita kan berjuang bersama gitu kan, mengadakan suatu event di mana mulainya proses, maksudnya bukan dari proses, dari kita mengutarakan ide terlebih dahulu, temanya, langkahnya seperti apa, terus kita berproses dari memikirkan tema sampai berproses aja itu sudah merupakan suatu pemikiran buat kita kan untuk bagaimana cara menjalankan suatu tema itu berjalan kan. Terus ditambah kita mengerjakan jadi panitia, terus beres. Nah, biasanya di beresnya suatu event itulah kita melihat di mana teman-teman kita tertawa lega, lepas gitu ya. Lepas, gitu karena kan. eventnya berhasil, alhamdulillah lancar gitu. Itu merupakan suatu momen di mana kita bisa melihat kesuksesan seseorang dalam menjalankan programnya. Tapi Kang, pernah nggak sih ngerasa dari rumah males, tapi ketika udah bersatu sama teman-teman itu jadi beda gitu awalnya? Sering, pernah. Sering Mungkin apa pernah? Pernah dan sering. Oh, pernah dan sering. Bisa ya? Karena di rumah kan boring gitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Kita kan di rumah cuman kadang kalau ada tugas yang ngerjain tugas, selesai mengerjakan tugas mungkin main HP atau apa gitu kan, nggak ada kegiatan yang produktif. Mungkin setelah tahu kita misalkan ada kumpulan di sekolah, ketemu teman-teman kan, bercanda gitu, ketawa bersama lagi. Meskipun pandemi ini jarang mempertemukan kita ya, Jarang. tapi bukan berarti kita diam. Apalagi seorang ketua itu sebenarnya raganya yang diam tapi otaknya yang berjalan gitu. Di rumah juga kan tetap memikirkan anggota, programnya apakah sudah selesai, kendala di anggota seperti apa, banyak keluh kesah di anggota seperti apa. Mungkin di rumah kelihatannya diam tapi otak tidak tenang gitu, hati tidak tenang. Tapi kalau misalkan orang lain berpendapat lain ya itu silahkan ya, nggak apa-apa. Yang penting sebagai ketua itu harus kuat mental, harus berani bertanggung jawab. Terus apa lagi? Harus bisa menerima kata-kata yang mungkin nyeletuk. Iya. Sikut. Bahasa Arabnya nyeletuk. Terus harus disiplin juga salah satunya ya teman-teman. Karena menjadi contoh kan buat anggota, kalau misalkan ketuanya telat kan, anggotanya pasti lebih telat pasti. Jadi anggota itu sebagai contoh lah. Oke, Kang Farhan ini punya pesan nggak buat ketua OSIS yang sekarang gitu, yang kemarin memenangkan pemilu dengan perjuangan meskipun online gitu, punya nggak pesan-pesan buat dia atau buat mereka anggota yang baru lah gitu? Oke. Pesannya untuk ketua OSIS yang sekarang, sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat atas terpilihnya ketua OSIS yang baru. Siapa? Imam ya? Imam dari 10 perwakilan. Boleh sebut merek? Hah? Boleh sebut merek? Boleh. Imam cerita guys. Boleh juga dilihat siapa Imam itu di IG TV. di IG Oscar. Buat Imam selamat ya. Mungkin sekarang dia akan menghadapi tantangan dalam dirinya yang baru, khususnya apakah dia pernah menjadi pemimpin nggak? Kalau enggak berarti ini benar-benar tantangan buat dia buat merasakan jadi pemimpin. Kalau baru yang lebih baru lagi. Yang lebih baru. Nah, saya juga ucapin selamat ya sebelumnya karena saya juga belum mengucapkan untuk Imam sebagai ketua OSIS baru periode 2020 dan 2021 dan karena kelasnya sama gitu ya dari perhotelan dan kebetulan juga kelasnya sama ya, jadi kayak kita waktu muda gitu, saya sama Farhan waktu muda dari kelas perhotelan, alhamdulillah menang dan sekarang ada penerusnya. Tapi semoga dia jangan jadi penerus ya, karena gak ada yang harus diteruskan dari kita, tapi harus jadi hal baru gitu, ini normal gitu ya. Jadi dia punya cara kepemimpinan dia sendiri, tapi ingat harus mementingkan anggotanya juga ya. Oke, terus kalau pesan-pesan buat anggotanya? Mungkin pesan-pesan buat anggotanya lebih untuk sekarang ya, kalau bisa untuk nanti juga nggak apa-apa sih. Untuk sekarang dan nanti, semoga yang hal awal yang perlu dilakukan
paling menemukan dulu chemistry antar satu sama lain. Kalau misalkan sudah terbentuknya chemistry, terus komunikasi, semua yang akan kalian jalankan, khususnya program-program itu pasti akan terrealisasi dengan mudah. Contohnya aja, kalau misalkan chemistry dan komunikasinya belum terbentuk suatu organisasi, ibaratkan anggota tubuh ya, mungkin tangan harus membutuhkan tangan yang kiri, itu otak harus membutuhkan misalkan jantung, hati gitu. Jadi semua itu saling ketergantungan, makanya chemistry di antara anggota itu yang awal terbentuknya chemistry dan komunikasi, baru bisa berjalan dengan lancar untuk program yang selanjutnya. Nah, oke. Nah, teman-teman, mungkin sekian aja ya dari kita untuk episode kali ini. Sepertinya hanya ngobrol-ngobrol santai ya. Hanya sharing pengalaman kita ya sebagai yang dipercaya ya, lebih tepatnya yang dipercaya untuk memimpin di OSIS ya. Dan sekarang mungkin kita sebentar lagi akan lengser. Lebih tepatnya menjadi purna lah ya gitu, karena udah ada generasi yang lebih muda dari kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk pemenang, tapi jangan sedih juga ya buat yang misalkan tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Kalian juga terbaik karena kalian sudah berani untuk mencalonkan diri gitu ya sebagai calon ketua OSIS di SMK Bunga Persada Cianjur. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian. Kalian jangan lupa follow akun ini, yaitu akun @officialbpcjr dan @paskabpc. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kalian boleh share ke teman-teman kalian, ke mantan kalian, ke selingkuhan kalian, ke pacar kalian, atau keluarga kalian. Kalian bebas pokoknya. Jangan lupa share. Kalau kalian ada masukan, silahkan komen di bawah. Sekian dari kami sebagai yang sebentar lagi lengser. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.